yang sudah di Singosari ya bangga ya teman-teman. Adik-adik untuk masuk Singosari saja sudah kalian harus bersaing dengan ribuan teman-temanmu yang ingin masuk suatu kesempatan bagi kalian. Kemudian setelah itu ada dari Prakindo program OR. Kalian juga harus ikut tes, nggak ada yang tidak ada di tes, semua ikut tes. Dan alhamdulillah kita harus menyisihkan dari teman-teman yang lain yang hanya 2 jam, hanya bisa 24 kalian lulus tes. Tesnya juga bukan tes yang main-main karena tesnya sama seperti ketika menjadi karyawan Prakindo. Nah, apa yang ingin membedakan adalah kalau teman-teman sekarang ada di sini ini suatu hal yang kan nanti beberapa materi pengajaran akan kita bagi dari industri sama di laboratorium yang ada di Prakindo. Juga kemudian nanti juga adik-adik punya kesempatan untuk juga adik-adik punya kesempatan untuk beasiswa juga melanjutkan sekolah di tinggi. Dan tentu saja kesempatan kalau adik-adik lulus akan diutamakan untuk masuk Prakindo. Nanti teman-teman Anda yang berkop punya kesempatannya juga ketika teman-teman Singosari yang masuk kop nanti bisa langsung sebagai karyawan kota. Kalau ada teman yang bukan dari kop mereka harus sekolah dan masih harus training sebagai sudah. Jadi bersyukurlah adik-adik yang sudah ada. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk sekarang mulai start Anda sendiri harus mulai mempersiapkan. Sekarang harus lulus SMP, SMA, SMK, ada teman-teman ada yang bisa pilih itu masa depan. Yang paling dulu kepala sekolah itu nak jauh mulai dari sekarang usaha ya belajar. Hanya orang-orang yang mau belajar yang susah. Nah, kalau sekarang 24 ini kalian teman-teman ya ini berdiri sama tinggi. Dan kalau nanti katakanlah bekerja ya bareng-bareng dan tempat, tapi ketika tidak mungkin kalau kita bisa dengan berusaha tidak mungkin 24-nya jadi bos semua ya. Hanya ada 1, 2. Nah bagaimana kan? Ya harus lebih menonjol. Apa yang menonjol? Kita cakapan. Jadi supaya bisa menonjol banyak belajar, banyak kemudian kalau kita bilang juga bagaimana kita yang akhirnya adalah kejujuran juga tinggi di pelajaran cerita. Nanti kita bisa melihat Prakindo bagaimana harus menjaga kejujuran. Kemudian juga adalah kemampuan untuk belajar. Nah, teman-teman atau kakak-kakak Anda yang ada di Prakindo yang bisa posisi kakak-kakak yang mau belajar. Jadi itu yang belajar ya. Jadi bekerja sama seperti ini di SMK 1 Singosari, maksudnya kayak kalau bapak itu bekerja sama dengan Prakindo juga apa bapak itu kayak mendaftar gitu ke Prakindo apa bapak masuk ke kuliah ya bukan bisa di kan harus juga sama harus kita benar-benar matang yang mau belajar. Nah kemudian di samping itu ada juga mandiri seperti Mas Chandra misalnya di kantor tapi juga kuliah sendiri ya karena ini maju. Oke, dan juga memang kalau di Prakindo kata nanti itu kayak gimana kalau teman-teman kerja pasal ini ya boleh di lapor di waktunya kalau manusia minta itu boleh jadi kayak gimana buat teman-teman yang ingin maju itu masalah tidak ada kalau mau maju jadi sekarang kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Marcel Syabani, biasa dipanggil Marcel. Saya izin bertanya, bagaimana cara Bapak untuk bisa seperti ini dalam artian
bisa berkembang dari mulai bergabung ke dalam industri hingga menjadi kepala cabang gitu. Ini siapa? Mas Marsil. Marcel. Oke. Mas Marcel, saya masuk lagi itu tahun 2001. Tapi sebelumnya ya saya dari SMA ini cuma tidak bisa. Ketika SMA saya nggak bisa kerja. Akhirnya apa? Saya kerja di tahun 89. Saya kerja ya. Nah karena ingin punya kesempatan yang lebih SMA itu karirnya komposit. Akhirnya saya harus lanjut kuliah di Jogja, kayak di Jakarta. Langsung lanjut satu tambah sampai main dulu. Ternyata kuliah, ya, mana? Ya karena kalau nggak, jadi kalau nggak kerja nggak bisa kuliah, kalau kuliah saja nanti kemudian bisa. Ya kemudian jangan tiru saya 10 tahun kuliah lama. Jangan tiru saya 10 tahun tulis. Kebetulan beruntungnya saja bahwa lulus dari saya mulai 1 tidak lama saya lulus sekitar yang masih banyak saya masuk lagi dari awal dari posisi yang paling mudah. Kebetulan bukan di tadi karena kalau saya teknisi ya nggak tahu kok saya akan belajar. Setelah itu saya harus ikut basic mekanik 3 bulan belajar mengenai belajar sebagai jadi bengkel sebagainya. Bapak Chandra ya. Oh ya, Mas Chandra. Apa motivasi Bapak karena waktu SMK dan sekarang yang kerja di manajemen PT Trakindo Utama Kalimantan itu kan kayak waktu SMK sama kerja kan nggak sejalan gitu. Apa motivasi Bapak untuk bisa masuk ke Trakindo ini? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya pakai. Jadi semangatnya biar nambah. Pertanyaan yang menarik, tapi ada yang perlu saya koreksi. Ya, tidak sejalan. Bukan berarti tidak sejalan. SMK ini sejalan sekali dengan dua ini. Dan apa yang memotivasi masuk ke Trakindo? Ya. Yang pertama, dulu saya SMK, cita-cita saya itu masuk Trakindo. Cita-cita saya waktu SMP, lihat tulisan palang ada sama PT Trakindo Utama yang diberikan. Keren sekali, itu jadi gosip umum. Kamu kalau masuk alat berat, masuk Trakindo, sudah 3 juta. Pada saat itu gaji masih 500.000. Benar-benar saya dulu 500.000. Tapi orang-orang ngomong sudah berapa kali lipatnya lah, gitu ya. Di zaman saya seperti itu. Keinginan saya masuk alat berat, tapi saya gagal waktu itu. Dan saya tetap di dalam mesin perkakas waktu itu MT. Tapi saya tidak semangat, tidak patah semangat. Saya terus berjuang. Apa yang saya dapat itu yang saya kembangkan. Nah, ditanyain apa yang motivasi ke Trakindo? Ketika saya masuk di perusahaan, saya merasa saya nggak cocok di Trakindo. Dalam artian mungkin kategori saya tidak dibutuhkan karena Trakindo yang butuh mekanik, tidak butuh welder pada saat itu. Dan saya terus menekuni apa yang bisa saya kembangkan. Saya masuk apprentice program jurusan welding and fabrication. Kemudian saya pelajari selama 5 tahun tentang 5 tahun bagaimana pemanasan, engineering, design, AutoCAD, quality control, jadi saya Trakindo ini bukan yang lama. Saya ditawarin. Lagi enak kerja di proyek BIS. Umur saya 22 tahun saya sudah jadi leading hand. Sudah jadi member 22 tahun. Dan sekarang saya kepala cabang engineering.
prematur banget bagi saya karena ada manajer saya yang ekstra sudah pensiun, kemudian digantikan oleh orang nasional, kemudian dia keluar. Saya orang yang alhamdulillah mungkin di mata manajemen ini salah satu talent yang cocok untuk menjadi manajer yang baru. Dulu terakhir untuk engineering itu merupakan departemen, sekarang menjadi cabang kecil, tidak sebesar cabang apa teritori wilayah Surabaya gitu. Kalau saya di cabang kecil, kalau nggak support fokus pada engineering, prematur bagi saya dan saya sekarang lagi menjalani proses pendidikan itu. Kita kembali lagi ditawari ya, itu memang rezeki dari Allah. Intinya utamakan sholat. Kalau bagi saya muslim, intinya jadi orang yang takwa aja deh. Takwa itu apa sih? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Waktu itu saat pertandingan karate saya mengutamakan sholat. Saya takut nanti dipanggil kalau saya sholat. Kalau saya tinggalin, saya sholat. Ada azan, saya sholat. Waktu di TIS saya insiden tangan saya berdarah-darah gitu, sampai ujung jarinya patah, dibalut pakai kepala semacam es krim. Terus saya sholat. Saya merasakan ketika saya mendahulukan perintah Sang Maha Pencipta dan ketika saya mendahulukan membantu keluarga, disitulah ternyata pertolongan Allah itu luar dari dugaan. Disitu akan Allah datangkan dari depan, dari belakang, dari kanan kiri, atas bawah itu nggak sangat. Jadi kalau saya bilang saya nggak paham di saya waktu terakhir dari TIS kontraktor Indonesia terakhir itu tawar. Dan saya butuh orang yang untuk develop engineering. Kamu mau? Tanpa banyak pertimbangan, tanpa banyak tanya, mau? Langsung saya jawab mau. Oke, kalau mau silahkan ikuti proses. Jadi waktu itu memang adalah sistem handshake, bukan open recruitment, tapi khusus apa istilahnya. Jadi mencari orang-orang yang sudah memiliki experience itu mau ditarik untuk membuka departemen baru. Nah, SMK untuk cara perekrutannya itu sama. Itu ada maupun yang tidak itu adalah kalau ini tidak, kemudian ketika melakukan ini dia langsung karyawan panen. Tapi kalau yang normal dia training 3 bulan, masa sudah belajar skillnya lagi. Kalau jadi yang kita tahu, itu negara, tapi kalau kita tahu boleh, tapi lebih keras. Karena karena mereka akan training dulu, ulang dari awal seperti adik sekolah. Bukunya harus kerja skill, tahu misalkan kurang jadi lah. Sebenarnya permainan tapi arahnya boleh kalau yang menggunakan arahnya boleh kalau sekarang pasarnya. Dan ya kalau cuma setelah itu karirnya peluangnya sama. Sekarang tinggal masih kita mana yang jadi ya. Kalau dari Vietnam tidak ada untuk posisi untuk transisi. Ya, terima kasih Pak. Karir dari TKN itu ada segi buku TDP-nya yang kita skillnya kalau kita akan sekarang nanti ketika pada skill tertentu dia selesaikan. Nah, selesaikannya berapa lama? Nah, kita lihat mau diselesaikan 2 tahun mengukur, 3 tahun mengukur, 4 tahun mengukur. Nah, tapi kalau ada yang punya ini maju, dia selesaikan secepat-cepatnya. Skillnya apa? Belajar itu nanti skill akan diuji oleh trainer. Jika ada skill, tadi masa berapa lamanya, ada batasan waktunya. Secepat ada lebih bagus. Mau lambat-lambat, nunggu ketinggalan. Nanti temannya sudah punya jabatan, Anda masih di posisi yang paling depan. Itu Anda sendiri yang tentukan karena batasannya. Jadi sekarang kerja. Kalau tetap banyak
ada dari sekolah juga. Ada juga mampu. Ini Muhammad dari Asram, biasa dipanggil Raffi. Saya ingin bertanya, apa rencananya Trakindo untuk perkembangan di masa depan? Pusat keluarga. Jadi komunitas itu jadi komunitas keluarga. Kami dipimpin oleh Pak Ahmed. Ya, menulis sudah tidak. Sekarang saya dipimpin oleh edukasi banyak. Nah, Pak Indo berdiri tahun 70 dari pusat kecil. Sekarang besar sampai juga banyak sampai kita sudah harus banyak koleksi banyak. Jadi bukan perusahaan asing, bukan perusahaan BUMN, tapi adalah milik dari keluarga. Juga orang Indonesia karena pendirinya dengan beliau sebelum mendirikan perusahaannya adalah sebagai tentara angkatan laut itu secara tempur. Jadi benar-benar luar biasa. Diserahkan kepada organisasi lanjut. Foto sama dulu. Ibu Sumica di tengah. Bisa. SMK. SMK bisa. SMK Negeri 1 Singosari. Nomor 1. Lagi dong. Bisa. One team. Tapi memang ini istilah kan kalau di Australia disebut dengan TSM. Apa ya? Seorang yang ahli yang bisa melakukan sesuatu kan. Anda berada pada tahap yang di situ. Anda bisa menggunakan peralatan tangan dan mekanik untuk merawat, memperbaiki dan mengoperasikan mesin produk yang bermanfaat bagi tim ini. Ini adalah bahasa karena bukunya saya ambil dari buku pengantar engineering ya. Jadi bisa umum, ini hanya salah satu contoh saja, tapi bisa juga jenis profesinya yang lain-lain. Kalau Anda ingin terus berkembang karirnya, Anda juga harus bisa melanjutkan pendidikan di tempat yang lebih tinggi lagi. Ada di 1, di 3, teknolog. Kerjaannya ngapain ini? Teknolog dalam berbutik, pekerjaan, konstruksi, technical sales, supervisi pekerjaan. Nah, ketika Anda lulus di sini, Anda masuk program co-op, kemudian itu ada training, Anda akan melakukan pekerjaan yang ada di sini. Ketika Anda masuk, kalau misalkan lulus dan dari co-op masuk ke Trakindo, itu ada training yang membekali Anda bisa berada pada posisi di pekerjaan ini. Yaitu apa? Coba di baca yang belakang, tidak ada di buatan gambar teknik. Yaitu yang masuk adalah belajar dan berpikir kreatif. Kalau yang mau ditanyakan langsung langsung disampaikan ya kalau ada yang mau ditanyakan. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, karena slide ini hanya 18 slide. 18 slide, kalau saya sampaikan satu slide 1 menit, 18 menit selesai. Gunakan waktu ini semaksimal mungkin untuk bertanya, untuk menggali lebih dalam. Oke, kemudian yang keempat, setelah Anda belajar dan berpikir secara kreatif, Anda harus bisa melakukan pemecahan masalah dengan cara engineering. So yang saya tampilkan ini terlalu advance sebetulnya dari SMK, tapi tidak apa-apa, minimal ada di SMK bisa mengetahui bagaimana sih kita memecahkan masalah. Ini adalah salah satu contoh alat berat yang ada di Batu Hijau. Tambang Batu Hijau itu adalah tambang emas yang waktu itu dikelola oleh PT Inmuan Nusa Tenggara atau NNT, sekarang dikelola oleh ANT. Dan kontraktornya McMahon. Trakindo berada di dalam sana. Ada alat-alat berat yang dikelola. Ini salah satu contoh saja. Di sana ada 114 Caterpillar 78 dan 7
793 itu cukup banyak. Kita ambil sampel ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu bagaimana kita menganalisisnya? Dari 10 alat yang banyak yang rusak itu mana yang paling parah? Di situ Pak, jadi sama kayak halnya penerapan kalau kita lagi belajar gitu ya. Mata pelajaran saya ini ada matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia, PPKN, agama, teknik, menggambar, kemudian basic mekanik, basic fluida, baterai, dan lain sebagainya. Anda ukur dulu, saya dapat berapa ya ini? Apakah ini saya ada yang rendah? Mana yang paling rendah? Itu yang Anda kejar. Jadi jangan sampai Anda tidak peduli terhadap pencapaian diri Anda sendiri. Kemudian